Oh sebenarnya ada sebenarnya juga yang lebih ekstrim dari itu. Ya bentar, tadi titik terendah yang lu ceritain itu lebih ke ini kan, lu udah nolongin orang dan berharap hari Jumat itu ada ini budaya bagi-bagi makanan gitu kan, cuma nggak tahu nggak ada. Iya. Terus tiba-tiba lu kaget ada orang bisa tahu lu lagi butuh ini, butuh air, butuh makan, datang, kadang lu lagi ngerokok. Itu. Terus apaan tadi? Lu katanya ada yang lebih dari itu. Titik terendah dalam hidup saya itu sebenarnya itu tadi mengenai pilihan, kan itu pilihan. Iya, kan? pilihan. Ya, yang mana harus kita pilih apa segala macam pertimbangannya segala macam, terus ke tanggung jawabnya. Itu sebenarnya poin-poin saya dalam kalau masalah titik terendah ya. Dan itu yang saya rasain memang setiap saya memilih sesuatu dan harus konsisten sama pilihan itu, tanggung jawab sama pilihan itu ya di sana. Karena kan dalam perjalanan kan banyak ujiannya. Ya gitulah. Banyak persimpangan lah yang menyerang lah gitu. Nggak ada nego kan. Nah kalau lu sendiri gimana ya? Oh oke. Kalau gue sendiri, gue pernah di titik terendah itu pas gue gila organisasi, pas di kampus. Gue rasa di titik terendah tuh, gue bingung mau pulang ke rumah diremehin sama keluarga sendiri. Di kampus apa ya, teman-teman organisasi gue nggak terlalu ngerti keadaan gue. Sampai waktu pas gue mau bayar kuliah, gue nggak cuma megang 50.000. Gue ditanya kapan kamu kuliah, gue belum bayar tuh, padahal 3 hari mau pembayaran. Gue langsung jujur sama bokap gue, Pak mau bayar kuliah, kamu kemana aja, pilihannya organisasimu gituin. Harusnya sampai ngomong gini bokap gue, harusnya kalau kamu memilih organisasi kamu bisa bayar kamu kuliah. Di situ tadinya kan gue pikiran gue idealis ya, jadi realistis gue. Tiba-tiba hari cuma megang 50.000, bapak nggak mau tahu, nggak mau bayar, kayak nguji gue diuji. Duit kuliah kau kemanain tuh? Gue sejujurnya kalau bayar kuliah itu biasanya dekat-dekat deadline gitu. Cuma gue digituin sama orang tua. Gue lebih milih organisasi daripada bantu orang tua waktu itu. Nah maksudku duit kuliah itu kau dikasih sama orang tua. Iya. Pasti ada jatahnya ya. Enggak gue langsung bayar. Gue enggak kayak anak-anak dikasih 4 juta. Dikasih 5 juta bayar 4 juta enggak gitu, enggak. Terus yang dipermasalahin sama orang tua? Ya gue waktu itu lebih prioritasin ini organisasi di kampus. Cuma lingkungan gue nggak mendukung gue, kayak lebih nyantai, lebih ngegampangin. Dan pas gue bayar kuliah, gue digituin, kamu minta aja sama teman-teman kampus kamu organisasi, gue digituin. Iya. Kenapa bokap gue ngomong gitu? Ya karena posisinya gue waktu itu terlalu prioritasin teman, padahal teman itu nggak selamanya bisa bantu lo gitu. Kata bokap gue, yang bisa bantu lo di keadaan susah itu yang bisa ngerti kadang keluarga. Intinya di situ. Iya, saya nggak berani bilang lah ya teman nggak bisa bantu di saat kita susah. Tapi karena mereka punya porsi masing-masing gitu. Iya. Keluarga juga punya porsinya sendiri, begitu juga teman punya porsinya sendiri dalam hidup. Jadi baiknya sih untuk perbandingan ya nggak usah kali ya kita bandingin ya. Ya maksudnya gue bokap gue itu nyuruh gue minta aja sama organisasi lu buat bayar kuliah, lebih ke situ. Dan di sisi lain gue jadi realistis, gue sampai kapan gue di organisasi, kan setiap orang ada masanya ya kan, setiap masa ada orangnya gitu. Jadi gue kayak dikasih deadline nih, lu udah mau semester akhir, masa ngurus organisasi gitu. Pilihan sih baik lagi. Di situ keadaannya gue masih gak enak juga, gengsi gue mau bayar kuliah tapi belum nggak ada duit, gue nggak ada kerjaan, gue disuruh kerja nggak boleh. Ya udah gue ambil pikir waktu itu titik terendah gue bingung, gue nggak ada kerjaan tapi gue pengen punya penghasilan. Ya udah gue nyoba. Tapi kalau gue waktu itu sama tapi gue terobos kalau gue. Kalau gue nyoba lebih ke ini waktu itu nyari ikut seminar tuh kayak nyari seminar yang tentang reseller, seminar tentang investasi, gue ikutin tuh mas. Sampai bokap gue kaget semester akhir atau mau wisuda gue bisa bayar sendiri.
Iya. Sampai ditanya, oh ini organisasi kamu yang bayar? Enggak pak, ini yang bayar diriku sendiri yang bisa lebih baik dari dulu. Gituin aja. Akhirnya gue dikasih tantangan tuh, lu kan anak manajemen, lu bisa nggak manage usaha? Waduh. Jadi titik terendah gue waktu itu ya gitu, belum tahu prioritas. Cara yang baik dong Im, manajemen keuangan. Soalnya gimana tuh Im? Gue orangnya terlalu baik mungkin kalau Gue bingung nih, gue sama Mas Hasim ini lebih ke manajemen SDM. Oh. Cuma jujur gue kalau misalnya kita ngajak temen misalnya nih, kayak gue ngajak, temen gue yuk kesini, pasti otomatis gue ajakin makan mas. Iya. Itu pasti. Walaupun duit gue gak banyak, yang penting ibaratnya gue kan udah ngasih waktu. Nah gue pengen tahu cara mengelola keuangan yang baik gitu. Karena mungkin kalau gue dikatakan belum begitu hemat ya. Kalau gue sendiri mengaku diri gue belum begitu hemat. Coba gimana anak manajemen? Ya kalau saya boleh ini ya jawab ya. Sama juga saya sebenarnya ya, tapi karena tergantung prioritas sih mas. Karena nggak tahu ya, ada pepatah kan yang bilang nabung pangkal kaya kan. Nah tapi di hidup saya nggak berlaku gitu. Karena prioritas utama itu ada di dalam diri saya yang saya lihat. Ada ya salah satunya kayak tadi kan, membantu apa segala macam itu ada kepuasan sendiri, ada dalam sendiri, dan itu juga yang saya temuin di dalam belajar manajemen ini, yang notabene SDM juga. Jadi SDM ya? Iya SDM. Bedanya apa sih? Keuangan tuh lebih ke istilahnya manajemen SDM maksudnya enggak, istilahnya gini. Gimana sih? Di manajemen itu ada 4 konsentrasi. Pemasaran, keuangan, operasional, sama SDM. Di satu prodi itu belajar 4 itu. Ada apa aja pilihan tadi? jurusan. SDM, keuangan, pemasaran, sama operasional. Nah, gua sama Mas Hasim ambil SDM yang karena kita bingung sama keuangan. Dari 4 itu milih SDM. Boleh kita milih salah satu. Dia biasanya milih pas mau skripsi atau semester tujuan. Oh kayak gua misalkan PGSD nih. Saya PGSD Mas, misalnya kayak ada mata pelajaran yang diambil gitu, konsentrasi pembelajaran. Konsentrasi peminatan. Iya. Oh kayak gitu. Harusnya kemana misalnya kayak hukum kan ada perdata. Ya pokoknya kalau gua sih manajemen keuangan ya. Balik lagi, gue pernah di titik terendah. Kalau di titik terendah itu juga jadi paham apa kebutuhan dan keinginan. Intinya gitu. Lu kalau udah tahu kebutuhan sama keinginan, lu bisa mengatur keuangan lu. Misalnya lu butuh makan, butuh tidur, ya udah turutin itu. Kalau justru kenapa gue bilang bisa bedain kebutuhan dan keinginan? Kalau keinginan itu lebih kayak kepuasan diri kan. Ini kalau kebutuhan itu kayak lu kalau nggak ngakuin itu atau nggak makan atau nggak minum, lu bakal mati atau sakit. Berarti harus bijak ya untuk mengelola keuangan itu. Tergantung. Kalau di bidang perusahaan ya harus mengikuti manajerialnya, manajemennya keuangan. Iya, tapi kalau di kehidupan mah agak sulit ya. Ya cuma kan ada beberapa tuh yang belum bisa bedain keinginan sama kebutuhan. Dia pengen beli mobil, cuma kebutuhan kayak rumah belum ada. Tapi cocok sih buat umur-umur pantaran gua sih, maksudnya perlu banget sih untuk kayak lu tadi sharing keilmuan keuangan itu kan. Nah, keuangan itu untuk kita itu dia lebih mengarahkan kayak investasi, duit. Nah, kayak gitu kemana? Sama dana darurat gitu. Iya. Misalnya invest di emas, di nabung di bank, terus kayak sekarang nih kayak di investasi ke anak. Kau yang mainin investasi apa? Ya kripto. Kripto gitu saham. Kan sekarang ya saham gitu. Itu juga masuk dalam manajemen keuangan sebenarnya itu. Ya tergantung masing-masing. Berani nggak ngambil risiko. Gitu. Kan tiap orang profil risikonya beda-beda. Ada yang Mas Asim misalnya dia sibuk kerja, ya udah ambil risiko yang kecil aja, jarang mantau pasar gitu. Ya kayak reksadana atau sukuk gitu. Iya sih emang perlu ya. Iya perlu.
Ya intinya kalau mau ngelola keuangan balik lagi, lu bisa ngendain diri lu nggak. Jangan sampai ada kata-kata gini, nyari uangnya susah, habisinnya setengah sadar. Paham nggak maksudnya setengah sadar? Iya. Paham nggak, Mar? Paham. Ya memang harus ini ya harus ada ilmunya sih. Bukan kan gue nanyanya kan ke orang yang tepat nih ke lu gitu atau ke Mas siapa? Sejujurnya nggak tepat juga, cuma kita setidaknya ada basicnya baca. Mas gitu. Basic secara teoritis atau aplikatif kan begitu. Kalau kata bokap gue gini, kalau orang belum bisa membedakan kebutuhan dan keinginan, lebih baik jangan nikah dulu. Karena nanti lu nggak bakal jaga rumah tangga dengan baik, nggak bisa membuat keputusan yang baik. Iya. Sepakat nggak omongan bokap gue, bukan omongan gue. Iya, itu final sih itu. Emang harus. Tapi harus ingat juga, kalau gue menurut gue kembali lagi bang ke kitanya gitu. Iya. Puzzle itu kan, Tetris itu kan gak harus semuanya kotak gitu. Iya. Ada yang T, ada yang Z. Sesuai dengan ngisi yang di bawahnya itu sih kalau menurut gue. Wah. Tapi udah ada calon nih. Hah? Udah ada calon. Tapi lu udah kayak mau nyalek gini nih. Apaan nyalek? Gue lagi nggak merakyat nih ya. Gue lagi nggak nyalek nih. Jangan bilang gue habis kondangan. Gue emang gini kalau lagi rapi, lagi kangen aja. Oh iya. Gue sampai ini tahu, gue pas kuliah aja pakai ginian, habis kondangan. Padahal gue emang pengen dikenalnya rapi gitu di lingkungan teman gue gitu. Bebas tapi sopan. Iya. Gitu. Bebas tapi sopan. Iya, bebas tapi sopan. Maksudnya. Coba balik ke pendidikan dulu dah, yang kita berangkat lah. Oke. Lewat. Oke. Maju. Nggak kelihatan, aja. Ya. Saya kan akhir-akhir ini lebih banyak berbicara masalah pendidikan sering-sering lah sama teman-teman di mana. Jadi karena jalan yang saya tempuh juga sekarang jalan pendidikan gitu, lanjut studi. Nah, menurut kau apa motivasi kalian nih buat ngambil jalur pendidikan? Gue dulu. Iya. Gue apa ya? Gue bingung kadang-kadang. Kayak kemarin gue ketemu teman baru di S2 tuh. Bapak, Mas motivasinya apa buat kuliah S2? Pertama ditanya kerjanya apa? Gue bilang ini gue bilangnya apa ya? Freelance. Apa tuh freelance? Kan nggak tahu tuh bapak-bapak tuh bahasa baru. Freelance itu pekerja lepas pak. Kadang kerja kadang dilepas, gue gitu ketawa dia. Terus motivasinya apa mas kalau mas nganggur? Gue bilang kok tuh poinnya ke nganggur. Terus gue bilang aja motivasinya ya nambah ilmu, nambah apa isi waktu luang, nambah relasi atau networking, sama apa ya wujudin impian bokap nyokap gue kuliah di PTN. Jujur gue dari S1 itu pengennya di UNJ atau di mana tuh PTN. Cuma gue salah jurusan waktu itu atau salah pilihan. Gue malah milihnya PMJK yang ternyata rata-rata nilainya 9,7 ke atas. Gue 9,2 gitu. Oh iya. Sedangkan teman gue nilainya 8,6 masuk UIN. Nih rapotnya 8,6 masuk UIN lewat SNPTN, tapi nggak diambil. Iya. Jadi itu tadi ya apa namanya? Kalau pencapaian orang tua, ya apa ya, orang tua gue pasti bangga atau istilahnya merasa sukses punya anak udah S2 gitu. Sedangkan dia lulusannya cuma SLTA. Gitu. Yap. Karena kan nggak semua orang tua mampu biayain anaknya buat pendidikan, apalagi sekarang biaya pendidikan udah inflasi banget kan. Karena kita pikir nanti kita kalau punya anak itu biaya S1-nya berapa ya per semester. Oke. Jadi intinya mumpung masih mampu ya udah lanjutin pendidikan. Oke. Tapi kau dalam konteks sadar kan ini? Maksudnya kesadaran itu kau ambil juga jurusan SDM juga iya, sekarang ini. Gue kesadaran karena gue sadar apa
gue kadang-kadang kalau mau ngambil jurusan gue mikir nanti gue sidangnya gimana, skripsinya gimana, tesisnya gimana. Jangan sampai gue meribatkan diri sendiri. Ada kan orang yang terlalu muluk, misalnya judulnya bla 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 bla, tapi dia bingung mau mulai dari mana, stuck, akhirnya lama kan. Iya. Kalau lu cepat kuliah kan orang tua juga seneng gitu kan. Iya. Lu bisa lanjut ke proses selanjutnya. Nah, oke, berarti kenapa kau ambil STM ini salah satu ininya biar memudahkan kau dalam menempuh studi gitu. Iya, sama nambah wawasan. Gue pengen memperdalam juga. Kalau pasca setelah kau studi ini ada nggak? Kenapa kau sampai ambil STM atau paskanya mau gimana itu ada nggak? Ya bisa. Jadi nanti gue buat amalannya ke karyawan gue atau gue bikin perusahaan baru. Oh ya. Ada bos. Amin. Kadang kan ada orang yang kuliah tujuannya buat naik jabatan atau apa kan, biasanya S2 gitu kan. Oh ya. Tapi beberapa sebagian orang ada juga yang buat nambah ilmu, buat bikin perusahaan atau apa gitu. Nah ya itu Untuk salah ngembangin satu bisnisnya sendiri. untuk yang naik jabatan atau apa segala macam ya sebenarnya di konteks kehidupan ya emang begitu adanya kan, nggak Iya. bisa kita nampung apa segala macam. Tapi karena itu juga salah satu yang mencederai pendidikan menurut saya. Iya, gue juga ngerasa gitu. Oh ya. Temen-temen gue rata-rata itu waktu pas S1 itu niat kuliah itu buat kerja. Ya. Jadi orang-orang mikir, nah sekarang SMA itu udah susah nyari kerja, apalagi S1. Cuma pasti pas S1 lu kerja kan, ini dalam hal konteks MSDM juga ya. Pasti tanya, apa kalian lo? Apa yang lo kuasain selama di kuliah? Iya gitu. Kalau orang sekedar kuliah, semua orang juga bisa kan. Saya lihat setiap tahun itu kampus saya yang dulu itu S1 itu dia ngeluarin mahasiswa itu sampai 4 kali kan 1 tahun. Dan dia minimal 1 kali periode wisuda itu hampir 2.000 orang. Nah itu kan mana bisa ditampung kalau semuanya mau kuliah, mau kerja apa segala macam, ya harus ada pengangguran, harus ada apa segala macam kan. Jadi nggak bisa juga dibawa harus kerja atau apa segala macam. Nah kalau masnya ini gimana nih motivasi Pendidikan. ya mengambil jalur pendidikan? Ya karena kan keluarga pendidikan Mas. Oh latar belakang pendidikan. Lingkungan sekolah orang tua aku dua-duanya pendidik gitu ya. Ya motivasi yang kedua pengen tahu sih akhirnya kan dulu belum sempet suka dengan pendidikan. Nah, Karena keterpaksaan itu waktu S1 akhirnya saya untuk gimana sih caranya supaya mencintai gitu loh. Untuk bisa nyaman, saya nyari kenyamanan dulu sebagai seorang pendidik. Kasarnya saya ini kuliah di pendidikan tapi nyamannya belum dapet. Iya. Gimana caranya? Akhirnya memutuskan waktu itu coba-coba ngajar bimbel Mas. Oh ngajar bimbel. Ngajar bimbel, kebetulan teman ada kosong tuh 1, ya udah coba. Akhirnya ini jadi Matkul apa itu? kan saya kan pendidikan guru sekolah dasar, jadi semua PSD. mata jadi semua mapel. Tapi kan di kuliah saya masih, karena sistem di pendidikan itu kan bajunya juga diatur Mas. Kalau FKIP itu Baju ya. baju diatur minimal harus sopan. harus sopan. Tapi kan makna konteksnya mungkin berbeda ya, dengan bebas dan sopan itu implikatifnya kan setiap orang pasti punya caranya masing-masing. Tapi kan kalau kampus itu punya aturan tersendiri lah. Iya. Akhirnya bagaimana sih cara kenyamanannya? Saya ngajar bimbel, lalu saya diperkuat ikut organisasi gitu, ikut himpunan waktu itu, lanjut ke DPM waktu itu kan. Akhirnya ketika bakti sosial tuh Mas mulai kritis, kok pendidikan di Jakarta sama di daerah kok beda ya? Iya. Ditambah bacaan buku. Kenapa sih harus UN sebagai alat ukur pemerataan pendidikan? Gitu saya mikirnya. Sedangkan setiap daerah atau setiap masing-masing provinsi
beda loh, maksudnya culture-nya gitu kan. Kenapa harus alat ukurnya sama, Mas? Sedangkan setiap daerah, setiap provinsi punya caranya masing-masing, apalagi di pedalaman waktu itu. Ini saya juga di pedalaman juga masih di sekitaran Jabodetabek gitu loh. Nggak sampai keluar daerah dulu Jabodetabek, kok alat ukurnya UN sih ya gitu kan. Disitulah saya berpikir mulai kritis yang pendidikan. Ya udahlah, kalau menurut saya oke, akhirnya kan kembali lagi kan, ternyata nilai itu dibalikan lagi ke sekolah masing-masing. Jadi semenjak kapan itu yang UN itu akhirnya dihapuskan, ditiadakan karena disesuaikan dengan ke masing-masing. Terus yang kedua, saya ya pokoknya pendidikan itu menurut saya seru sih, Mas, yang bisa tahu menjadi tahu gitu loh. Sekedar sharing aja kita pendidikan kan gitu. Dosa kan, kalau kata Ki Hajar Dewantara itu kan, jadi karena siapapun guru, jangan tempat apapun jadikan tempat sekolah kan. Oh gitu. iya ini. Ya udah, setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah setiap sekolah. Jadi setiap orang itu ya anggap aja guru gitu. Iya. Ya setiap tempat tuh ada tempat sekolah gitu. Jadi ini pendidikan itu luas. Jadi dari pengalaman, teori, terus sampai aplikatif tuh Ambang agak-agak dikatakan saya tuh agak kritis gitu, Mas. Maksudnya saya juga jadi guru apa sih patokannya gitu, Mas? Makna Undang-Undang 1945 itu apa sih? Mencerdaskan kehidupan bangsa itu seperti apa sih? Kan begitu. Apakah bisnis pendidikan kah atau ke politik pendidikan kah? Dia lebih meluas. Tapi akhirnya disitulah membuat kenyamanan saya ngambil pendidikan gitu. Akhirnya sampai punya plan waktu itu pengen lanjut S2 deh kelihatannya. Selain untuk memperdalam, nyari relasi, nyari ilmu lagi, Mas. Gitu, karena pengen sih cari kita sharing-sharing gitu, ada pemahaman baru seperti apa. Kayak gitu sampai waktu di DPR tuh, waktu itu saya kunjungan tuh, Mas, DPR. Itu ada dengar pendapat dengan humasnya, mau nggak salah, di DPR sekjennya. Saya mengusulkan bahwa APBN 20% itu menurut saya nggak cukup untuk pendidikan, karena SDM itu yang harus ditingkatkan, bukan bangunan yang ditingkatkan. Ya, of course. Gitu. Nah, salah satu peningkatan. Tadi kan menyinggung masalah peningkatan SDM yang belum merata di Indonesia ini terkait pendidikan. Saya juga kemarin itu sama Mas Wuyonya, kebetulan kami itu ada pengabdian yang dimana pengabdian itu di daerah 3T, terpencil, terluar, terdalam. Nah, kami itu ngambil di NTT, di Jakarta itu ya. Jadi pemerataan pas COVID itu mereka itu kan akhirnya kena dampaknya juga, mereka akhirnya mengikuti cara sekolah yang ada di Jakarta. Khususnya menyamaratakan kan? Ya, penyamaratakan. Sedangkan mereka kan ada di tengah hutan segala macam. Nah, lagi diterpa sama COVID segala macam, akhirnya kapan nih? Saya mikirnya kapan nih mereka mau menyamakan gitu, mau mengejar tingkat pendidikan yang ada di Jawa atau segala macam nih, saya bilang gitu. Nah, pemerataan di sana tuh yang masih kurang SDM-nya. Menurut Mas tuh bagaimana nih salah satu cara pemerataan pendidikan nih, salah satu caranya? Kalau menurut saya sesuai dengan keunggulan aja sih, Mas, keunggulan masing-masing setiap daerah. Misalkan ketika menurut saya NTT kan itu kan laut ya, Mas ya, terkenalnya pantainya, atau enggak gini deh, dalam ini sih pulauan lah intinya. Jadi seperti ini, anak yang dibesarkan di lingkungan nelayan, jangan ajarkan mereka untuk menanam padi gitu, tapi meningkatkan kualitas yang ada di lingkungannya, geografisnya. Jadi geografis itu yang bakal meningkatkan kualitas dari masyarakatnya, pendidikannya. Jangan ajarkan itu untuk menanam padi, tapi untuk mendorong apa yang sudah ada. Kalau menurut saya, karena manusia itu kan dibentuk oleh alam, pasti. Ya. Itu dibentuk oleh alam, lingkungan. Itu sih kalau menurut saya.
keunggulan masing-masing setiap daerah. Kayak misalkan di Jogja punya keunggulan masing-masingnya apa, di Jakarta memang terkenalnya metropolitan gitu ya. Apalagi Kota kolaborasi lah. Ya kita kolaborasi gitu loh. Iya kita kolaborasi gitu. Setiap daerah pasti punya keunggulan masing-masing dan keunggulan itu tuh harus kita tinggal berarti ini poinnya itu saya nangkapnya setiap SDM yang ada di setiap daerah itu harus peka sama SDA gitu ya, sumber daya alamnya mereka biar bisa mereka kembangkan sendiri. Dengan bantuan teknologi kan juga bisa tuh Mas, kayak di pedalaman itu misalnya dia unggul dalam pertanian. Nah caranya bagaimana sih untuk teknologi itu dipakai untuk meningkatkan yang udah ada gitu loh. Jadi meng-up-nya. Jangan kita kopas dari sana ke sini gitu kan gak nyambung. Nah itu. Karena beda culture ya. Ya itu. Kalau Mas Baim gimana? Ya, kalau gue ya benar pendekatan geografis sama bagaimana caranya itu dampak dari pendidikan itu bisa membuat kehidupan lebih efisien dan efektif ke lingkungannya masing-masing. Jadi jangan sampai memaksa si A harus jadi guru, si B harus jadi ini, kan semua orang punya potensi masing-masing. Oh iya, gitu. Nah, lu gimana? Motivasinya? Gue tuh nanya di sini. Gue tanya balik. Salah satu pemenang Nobel terbaik di Ukraina atau mana, mungkin dia lagi di Jawa Barat itu ya, sampai dia mau meninggalkan daerahnya, akhirnya pindah ke Indonesia buat mengembangkan pendidikan yang ada di sini. Nah, kenapa nggak harusnya motivasi seperti itu yang kita perlu buat meratakan kalau menurut saya untuk SDM-nya ya. Jadi sama juga teman-teman juga yang beasiswa di Kemenak apa segala macam itu kan, mereka kan secara tidak langsung juga dibayarkan oleh pajak yang nggak beasiswa, sama seperti ya saya nggak beasiswa nih, saya bayar pajak, tapi jadi secara tidak langsung saya juga menyumbang ke mereka. Nah kan di sana itu ada feedback kan, ada feedback ke kementerian apa segala macam atas mereka itu dibayarkan kuliah. Nah harusnya mereka bisa dialokasiin ke sana itu, ke pemerataan yang di daerah-daerah gitu untuk pengabdiannya. Menurut saya ya. Iya. Cuma kan baik lagi kalau masalah pengabdian, kadang-kadang kan ada kampus atau apa itu instansi yang nggak mau terlalu mengeluarkan anggaran untuk kayak transportasi gitu, operasional. Kadang kan ada yang lebih milih yang deket-deket aja gitu kan, biar gampang dikontrol gitu kan. Iya. Ya kalau kayak gitu ya kapan bisa merata kan? Iya. Saya makanya punya teman tuh serunya kalau dari luar gitu Mas, kayak lu di sana apa sih keunggulannya gitu. Kebetulan gua satu kelas ini ada dari NTT juga, dari Alor tuh Mas. Dari Alor dia cerita ya memang ya kalau menurut kata dosen saya tuh ya kalau orang-orang dari sana ya pasti harus ikan ya Mas ya. Maksudnya kalau makannya kurang kalau nggak ada ikan gimana gitu. Beda dengan orang yang di Jakarta harus makan daging. Ada perbedaan kultur yang memang kita harus di keunggulannya apa, keunggulannya yuk kita satukan gitu sih. Jadi nggak ada harus unggul ini itu gitu. Iya. Atau menyombongkan diri dari merasa paling ini ya gitu. Yuk kita kolaborasi, kita padukan, terpadu. Jadi itu sih, itu kan pendidikan. Nah, gua maksud kalau gua konsentrasinya ke IPS sih gitu. Oh, IPS ya. IPS kayak sosial, geografis dan sebagainya. Nah, sekarang saya dapat poinnya. Pertama tadi kan SDM yang harus merata baik dalam segi guru ataupun mungkin juga dalam segi ini ya, alatnya ya. Alat pendidikan kayak teknologi kan sekarang harus ada juga buat menyamaratakan. Tapi di samping itu juga perkembangan teknologi yang sekarang ini juga di samping banyak bermanfaat, memang ada manfaat baiknya, ada juga manfaat buruknya gitu kan, nggak bisa kita kontrol. Nah menurut Mas itu masuknya teknologi dalam bidang pendidikan tuh kayak gimana nih sekarang nih? Mas Baim, gue lagi mencerna nih manfaatkan teknologi. Kalau kan udah tahu nih, teknologi kan membuat UN nggak ada.
globalisasi itu tergantung kita menyikapi apakah positif atau negatif. Semuanya tergantung kita. Kalau misalkan menurut saya baik, kalau untuk teknologi untuk pembelajaran baik menurut saya. Malah untuk mempermudah ya dan sebagainya. Itu sih. Jadi tergantung kita menyikapinya aja gitu. Setiap tindakan kan pasti ada positif negatif, tergantung kita mau ngambil positifnya atau negatifnya. Oh iya. Nah, untuk mengontrol anak-anak khususnya yang SD SMP ini kan rata-rata pegang handphone semua sekarang kan. Nah, di sana itu ada nggak edukasi terhadap media yang diajarkan di sekolah-sekolah ini? Untuk saat ini masih masih berjalan ya untuk hal seperti itu gitu. Karena jujur aja Mas, saya sebagai guru terkadang agak sedikit sulit gitu. Kenapa? Dari dulu sampai sekarang berbeda. Kalau kita suruh anak ngerapihin baju dan sebagainya kan, tata tertib dan sebagainya lah. Jadi nanti dia bakal berulang lagi gitu loh Mas. Ketika dia, karena kan megang HP. Jadi ketika udah dirapiin di sekolah, di rumahnya kan berantakan lagi. Ibaratnya gitu loh, di lingkungan rumahnya berantakan. Kita rapiin lagi di sekolah. Karena kan kita hanya bertemu cuma 8 jam saja. Iya. Peran guru lah sangat minim lah ya. Iya. Harusnya peran guru dan orang tua kolaborasi. Ya. Kolaborasi ya. Oke. Sepakat. Sama lingkungan masyarakat. Mas Baim gimana? Manfaat teknologi buat pendidikan. Ya, fenomena teknologi buat pendidikan inilah yang bisa. Gue ngeliatnya teknologi itu bermanfaat buat pendidikan. Cuma beberapa waktu atau beberapa kasus itu malah membuat orang lain atau seorang pendidik, orang yang dididik itu jadi ngegampangin atau ngeremehin gini. Misalnya kayak lu ngerjain tugas, ntar aja ada ini kok gitu. Jadi kayak gue ngeliatnya lebih ke kultur atau budaya anak-anak muda sekarang lebih ke instan pengennya. Pasti mereka juga ikut-ikutan kan, anak kayak generasi alpha atau yang sekarang ini masih SD atau SMP, pasti yang lebih milih caranya cepet, praktis. Cuma minim di proses menurut gua. Ya. Dan kita juga nggak bakal bisa nyalakan seperti itu juga kan ya Mas? Iya. Itu mah. Ya didiklah aja sesuai dengan zamannya sih gitu, kalau menurut gua sih gitu Iya. Jadi ya kalau lu melihat perbedaan teknologi dalam pendidikan dan tanpa teknologi, bisa lihat ke orang-orang yang lebih tua dari kita. Kadang ya ini negatifnya, kalau tanpa teknologi mereka nggak bisa menerima perubahan secara cepat dan konstan. Cuma riset sih Mas, kalau misalnya orang di kampung itu atau di daerah itu lebih sopan sih, respect banget sih sama gurunya kalau menurut saya. Oh ya. Dibandingkan di anak-anak di Jakarta. Oh ya. Ya, karena waktu gue lihat aja sekarang di Jakarta enak Mas, bener deh, sekolah gratis, bener sekolah gratis. Kalau mau ke sekolah gak usah jalan kaki, ada bis sekolah, ada ojol. Iya, pokoknya yang disediakan pemerintah tuh bis sekolah gratis, ada bis sekolah, setiap bulan ada namanya bantuan Mas, KJP. Oh, untuk SD itu? Untuk SD, itu setiap bulan bisa dicairin untuk pangan atau kebutuhan sekolah, enak kan? Itu merata semua tuh? Merata. Berarti nggak ada siswa yang nggak dapat? Ada pasti. Salah satunya yang harus itu syaratnya SKTM Mas. SKTM? Surat keterangan tidak mampu. Oh. Cuma kadang yang mampu jadi di SKTM, itu problemnya kan. Oh, jadi intinya biaya-biaya pendidikan gitu ada yang kurang tepat sasaran gitu. Itu yang harus kita evaluasi. APBN pendidikan sekarang berapa? Berapa ya? 20 ya? Masih 20%. Coba kita lihat ini. Searching aja. APBN pendidikan ya. Masih 20% ya. Tapi saya melihat juga fenomena-fenomena sekarang ini Mas ya, gimana pandangan seseorang terhadap guru sih agak minim gitu loh. Iya. Benar. Agak minim. Sama Dulu kita waktu SD, SMP itu wah ini pekerjaan yang luar biasa, sampai guru-guru juga begitu dihormatinya memang. Sekarang malah karena apa ya gitu ya, apa seolah-olah guru tanpa tanda jasa itu gimana ya sekarang nih? Karena menciptakan guru dari sistem pendidikan yang sama. Ya sebelum jadi guru kan kita ngikut harus minimal tuh S1 Mas. Oh ya.
kita juga diubah dengan sistem kependidikan yang berubah juga kalau menurut saya itu. Bener gak sih? Sistem pendidikan yang berubah-ubah. Jadi ketika kita kuliah, sebelum jadi guru kan kita kuliah mas. Iya. Nah sistem pendidikannya kan seperti apa gitu loh. Kan menghasilkan output seperti apa. Kalau Gimana kalau kurikulumnya sekarang nih, kurikulum Merdeka ini? kalau kurikulum sekarang menurut saya sih udah bagus mas. Kayak misalkan itu udah membebaskan balik lagi sih sesuai kebutuhan sekolah. Oh bagus sekarang. Bagus menurut saya. Cuma mungkin pelaksanaannya masih berlanjut sampai tahun 2024 akan dievaluasi. Oh. Akhir ujungnya ke sana. Kalau kurangnya gimana? Kalau kurangnya gini. Kalau kurangnya menurut saya belum rata. Kalau kurikulum Merdeka itu kan ada 3 aspek nih mas. Yang pertama sarana dan prasarana. Ya. Sarana prasarana yang memadai, jaringan internet Yang memadai. kuat, internet atau koneksi yang stabil, terus guru yang profesional di bidangnya. 3 aspek itu menurut saya masih belum rata sih. Oh iya iya. Kayak sarana prasarananya kan, untuk menjaga pembelajaran. Untuk sistem seleksi guru? Seleksi guru itu kan ada yang honorer dan yang sudah PNS ya mas. Pasti ada yang begitu kan, status kepegawaian kan. Untuk mencapai hal itu kan harus ada tes. Oh iya, kompetensi. Iya iya. Cuma kembali lagi, pasti yang lulus pasti yang masih fresh graduate. Karena kalau udah umurnya 35 tahun ke atas, itu udah mikirannya kebutuhan pokok mas. Serius. Iya. Pasti ngomong keluarga. Ya keluarga sih ya. Masih fresh lah maksudnya kalau untuk 35 tahun ke bawah tuh. Cuma kalau udah berkeluarga apa sih finansial mas? Terus jadi kemana-mana. Ya, masih dalam konteks pendidikan ini. Hah? Itu dah benar. Benar. Mas. Benar, iya masih dalam konteks pendidikan Iya ini. kan? Iya iya. Dia lulus apa sih? Finansial untuk apa? Kebutuhan. Kalau menurut gua cara pandang siswa ke guru berubah itu mungkin ya karena budaya berubah juga. Bukan siswa juga kayaknya mas, kayaknya orang-orang juga pandangannya ke guru dulu, guru apa dihormatin segala macam. Iya. Sekarang agak minim. Iya, karena semuanya bisa dilakukan di internet juga, di sosial media juga bisa. Mungkin juga karena faktor sosial media juga bisa berubah Sinetron aja kan pandangan. guru diolok-olok kan? Ah? Di sinetron aja guru diolok-olok sama murid. Oh ada gitu. Ya kita nggak nonton sinetron aja deh. Pasti Masalahnya saya nggak pernah nonton TV nih udah berapa tahun ini. jarang nonton TV atau Nggak enggak pernah saya nonton TV. atau enggak film lah atau yang anaknya ini jadi kayak contoh dari media sosial itu kita sendiri sih. Kalau saya menonton TV itu cuma pas di bola aja. Benar. Gua juga gitu. Kemarin ntar Citi main nih. Main dong ntar malam. Oh gitu ya. Ya. Nah, Tapi tapi Mas sendiri gimana Mas? Ini kan tadi kita udah nih. Mas sendiri gimana nih? Mampus. Coba, Mas. Ditanya balik loh. Nah, sebagai kemarin riset nih ya di wilayah Ditanya balik. Namanya kan sharing, tanya balik lo harus terima lo. Saya di sini cuma mau menanyakan kok saya lagi yang ditanya. Kan sharing cuy. Gimana, Mas? Iya ya gimana Kemarin nih pas apa? Covid, pas Pertanyaannya apa? Ya balik tuh pertanyaan tadi kebalikan ke lo. Saya lupa pertanyaan saya gimana. Pendidikan saat Covid tuh Mas di daerah. Lagi berdua nih riset apa yang harus dirubah gitu. Di satu sisi ya pendidikan pas Covid. Begini aja ya. Saya melihat ada ketidaktegasan nih dalam pendidikan ini yang saya lihat, di mana salah satu kita juga yang salah satu kita tahu kan semua masing-masing tridharma perguruan tinggi itu ada 3 kan. Yang Iya, pertama pendidikan. itu pendidikan, penelitian dan pengabdian. Masyarakat. Tapi dalam prakteknya atau pasca pendidikan itu sendiri, kita itu dicetak untuk memenuhi pasar gitu. Jadi nah itu yang tadi saya bilang, kesadaran untuk menempuh bidang pendidikan ini masing-masing individu itu harus ada kalau menurut saya.
untuk mencapai yang itu tadi, Tridharma perguruan tinggi itu. Begitu. Nah, terus terkait masalah teknologi ke dunia pendidikan, di satu sisi memang memudahkan ya. Dalam konteks ini memudahkan karena COVID kemarin, memudahkan, tapi kemudahan ini dipandang sebagai penggampangan menurut saya dari setiap pelaku yang di bidang itu, penggampangan. Jadi apa-apa itu ya tugas apa segala macam tinggal tanya Google, hanya sekedar jadi wah nilai akhirnya bebek lulus justru, dan juga profesional dalam dunia pendidikan itu juga tidak terjadi gitu. Jadi ini juga grade kampus juga dia mengejar grade nih, saya kampus harus nomor atas, tapi di satu sisi dia juga melantarkan mahasiswanya untuk kejar akreditasi gitu. Kalau menurut saya ngerasa sekali ya, karena saya alumni kampus ini swasta. Jadi berarti sama gitu. Iya, makanya jadi grade kampus itu harus tetap di atas. Iya. Yang penting grade-nya apalagi masuk 10 10 besar lah gitu. Tapi kualitas mahasiswanya malah minim. Sama sih. Kalau menurut saya, kompleks sih masalah pendidikan nih. Menurut saya sih jangan sampai teknologi ini juga dia memudahkan, efisiensi ya bahasa manajemennya. Iya, efisiensi. Dia harusnya mengefisiensi, bukan menjadi penggampangan dalam sistem pendidikan. Jadi seolah-olah apapun tugas apa segala macam jadi ini habis lulus kuliah itu dididik apa ya lulusan terdidik untuk nganggur. Ada kan istilahnya fresh graduate atau lulusan terdidik atau lulusan terdidik untuk nganggur. Kadang kan kita kaget loh, di kampus kita diajarin bagaimana berenang. Cuma kadang-kadang kalau kita udah lepas dari kampus itu ibaratkan kayak kita dilepas ke laut yang luas, yang kita nggak tahu ternyata ujiannya banyak banget itu. Universitas kehidupan. Iya. Kadang itu gini, maksudnya kita diajarin berenang, nggak taunya di laut itu banyak teori, banyak ujiannya. Istilahnya kadang di kampus diajarin A, nggak taunya di luar itu banyak teori, banyak yang terjadi. Nah makanya itu kan maksud saya gimana sebenarnya materi yang diajarkan di kampus itu kalau dia mengikuti Tridharma tadi itu, tapi kita balik dari pertama yang nomor 3 itu pengabdian kepada masyarakat, yang harusnya itu kan terkait masalah kehidupan sehari-hari. Nah, gimana problem kehidupan sehari-hari ini yang kita bawa ke menjadi bahan pendidikan, begitu juga jadi bahan penelitian. Benar. Itu kalau menurut saya harus efektifnya kayak gitu. Jadi gue juga kadang-kadang nggak heran misalnya di luar itu ada lulusan S1 atau apa gitu nggak kuat secara mental, secara teori, secara ilmu, kayak jatuhnya kayak gampang menyerah gitu. Ya, kadang juga kita bisa diremehin, misalnya kamu kok lulusan sarjana tapi kok belum kerja, sedangkan si A lulusan SLTA udah bisa punya usaha, bisa begini-gini. Kadang lu pernah nggak dapat begitu pandangan dari kayak pandangan dari masyarakat, misalnya tetangga lu gitu? Alhamdulillah sampai sekarang saya belum dipandang. Karena lu ngerantau bukan tinggal, jadi nggak ketemu tetangga. Ini ya. Salah satu sastrawan Pramudia Anantatur itu bilangnya apa gunanya kan seorang
seorang menempuh pendidikan yang tinggi kalau dia nggak bisa menciptakan lapangan kerjaan atau apa segala macam. Apa itu bahasanya ya? Isinya benernya ya kayak gimana ya? Pokoknya serawan itu ya, setidaknya dia itu kita nih, pikiran saya, kita ini udah membayar mahal-mahal terhadap kepala kita gitu. Oh, istilahnya kayak Terhadap pikiran kita. feedback impact gitu. Iya, kita di kampus itu kan 4 tahun S1, belum lagi S2 ya 2 tahun lah. Syukur-syukur bisa 1,5 tahun ya kan. Terus ditambah kalau untuk bekerja ada profesionalnya mas, tahun. Iya, itu belum lagi harus ada pengalaman gitu kan segala macam. Kita udah bayar ini berapa per semester itu 11 juta, 12 juta apa segala macam kan, buat mahal-mahal buat ngisi kepala. Gitu. Ya kali kita kerja juga bayar. Bayar kan dia sekarang begitu kan. Kita bayar ini. Harusnya ya pembentukan karakter sebenarnya di kampus itu, pembentukan karakter, pembentukan mental kita sebagai petarung. Itu yang seharusnya yang harus minim-minim ya kita dapat. Walaupun nganggur juga tapi setidaknya kan progres kan di kepala. Tapi balik lagi sih cuy, soal begitu ayat 11, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum Selama dia tidak merubahnya sendiri. Jadi ya semua tergantung niat. Kalau niatnya kuliahnya serius buat ngembangin diri, ya dia pasti serius. Kadang kan ada juga yang kuliah bayar tapi tujuannya buat kerja, hasil pas kuliah cabut gitu. Ya. Jadi ilmunya nggak maksimal. Padahal kalau dia kritis dengan kuliah, gua kan kuliah bayar, pasti artinya kan setiap pertemuan bayar juga. Tapi itu yang lebih dapat kerjaan ya, orang-orang kayak gitu ya. Justru orang kayak gitu bakal dapat impactnya pas udah lulus. Teorinya Paulo Freire itu. Apa tuh? Bahwa pendidikan adalah kesadaran. Gitu. Pendidikan itu harus sadar. Pendidikan adalah kesadaran. Ya sadar. Jadi ada orang yang kuliah ya karena orang tua, ada juga yang kuliah karena ya mau pengen dapat kerja, pengen dapat gelar. Sampai-sampai dia apa ya, nggak mikir kalau pendidikan itu penting. Ada beberapa orang yang menganggap pendidikan itu penting, ada juga yang nggak terlalu menganggap penting. Itu jadi impactnya juga gitu sih. Ya harus ada yang kayak gitu sebenarnya kehidupan. Tadi gimana Mas? Kata Pramudia Anantatur itu? Pramudia Anantatur kalau nggak salah ya dia bilang, apa gunanya Tuhan menempuh pendidikan yang tinggi kalau tidak bisa menciptakan lapangan kerja. Ya lapangan kerja lah buat sendiri, buat orang-orang lah, ya bermanfaat lah gitu. Tapi sinambungan juga Mas sama teorinya Tan Malaka itu. Bahwa percuma gitu kalau kita pendidikan itu kita tinggi, tapi apabila kita tidak berteman dengan cangkul dan arit, maka tidak usah lah menempuh pendidikan itu. Gue masih baru keluar ditembak sama ini. Ada babi nggak sini? Ada babi nggak ditembak kita keluar. Cuma gue belum tahu. Tapi ada kan di Google kan digawe. Cuma gue belum paham maknanya apa itu maknanya. Berat. Ini terlalu jurang bos. Berat. Terlalu menjurang sekali. Menjurang gimana? Itu biasanya quotes buat yang demo. Enggak. Ya intinya pendidikan itu rumit. Kalau pendidikan Indonesia mau lebih baik, sistemnya diperbaiki dan kualitasnya ya. Ya enggak, Mar? Maksudnya gini, kalau yang tadi quotes itu gini maksudnya ketika kita udah punya pendidikan nih, pendidikan yang tinggi tapi tidak mau bergaul atau tidak mau mengajarkan kepada yang bawah, profesi bawah seperti pertanian atau siapapun itu yang di bawah, maka nggak perlu gitu pendidikan itu diberikan sama sekali gitu. Bukan berarti macam-macam, bukan gitu. Kan ada maknanya gitu. Apalagi kan sekarang tanggal 1 Oktober ya Mas ya. Hari Kesaktian Pancasila. Kesaktian Pancasila. Pancasila itu kan udah benar kan mengajarkan hal seperti itu kan, bahwa udah benar.
Ya seperti yang udah ada tertera ada silanya. Soalnya gue guru sebagai guru gini mas, kalau gue sebagai guru misalnya ada gini PKN nih, pelajaran PKN. Contoh implikatif, misalkan contoh perilaku yang menggambarkan sila pertama apa aja. Iya. Gitu. Padahal kenyataannya kan jauh ya. Karena kita mengajar yang benar. Kalau di teori apa? Kalau misalkan kayak kalau PKN misalnya contoh perilaku sila pertama yaitu yang pertama menghargai agama orang lain gitu. Bener kok. Apalagi ya udah menghargai agama orang lain, bebas memilih agama yang dia udah dihendaki kan gitu kan, terserah dia gitu. Misalkan sila kedua implikatifnya apa, kemanusiaan yang apa, adil dan beradab itu seperti apa gitu. 3 persatuan Indonesia, gotong royong, piket, kerja bakti. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan usaha perwakilan. Tapi kok ada yang sidang tertutup sama terbuka? Kenapa tuh? Waduh, bukan anak hukum nih mas. Sip. Yang kelima, keadilan sosial implikatifnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu menurut lu Pancasila itu bagus ya, cuma implikasinya susah atau implementasinya kadang-kadang belum maksimal ya. Jangankan itu, gua aja dulu belum ini sih. Hafal atau nggak hafalnya kita sama Pancasila ya. Kadang hafal belum tentu paham. Ya hafal atau nggak hafalnya ya. Nggak usah jahat ke orang, itu aja udah 5 sila itu. Nggak usah kita ngambil hak orang lain, itu juga udah mencakup 5 sila. Kalau menurut saya secara gemblengnya. Apabila mengganggu orang lain, maka sila yang lain berhubungan ya mas. Iya, terus berhubungan kemanusiaan yang ada dan beradab. Ya kan? Nah, itu kan Saling berkorelasi. Kemanusiaan. Ada hukumannya ya atau ada apanya gitu. Oh iya. Pastilah. Oke. Pembahasan hari ini sangat-sangat berbobot sekali. Beli bakso kan? Gue ngeri nih kalau beli bakso ntar ada pakai HT. Kah? Beli bakso pakai hati. Tan Malaka tadi menyebutkan. Enggak sih kalau gua. Ya itu tadi, kita kan kita punya pendidikan yang tinggi, ya kita harus ngajarin di bawah. Artinya lebih ke ini ya, pengaruh Kita. Iya. Lah itu juga udah diterapkan kok oleh Ki Hajar ketika dia paginya sekolah, sorenya dia bermain dengan rakyat yang biasa. Karena kan dia anak bangsawan kan, di kisahnya itu, di bukunya itu apa yang dia udah diajarkan mas. Jadi gini mas, sistemnya dulu kan di Jogja itu ada masyarakat inlander. Masyarakat inlander itu masyarakat bawah, sengaja nggak dikasih pendidikan. Tujuannya apa? Gedenya itu bakal sama kayak keluarganya. Jadi pekerja kerasnya, buruhnya Belanda, makanya sengaja untuk tidak dikasih pendidikan. Makanya Ki Hajar itu kan melepas semua kebangsawan yang main sambil apa yang dia dapetin di sekolah diajarkan untuk anak-anak itu. Begitu. Tapi nggak tahu ya, referensi buku yang saya baca kayak kisah-kisahnya Soekarno, kayak Justka Salim apa segala macam, Muhammad Hatta, itu semua bapak proklamator kita dulu itu semua rata-rata pendidikan, sekolah juga kan? Sekolah juga loh. Kayak Soekarno kan dia di ITB ya mas ya? Hah? ITB ya, kan dulu, terus di Muhammad Hatta itu kan di Belanda kan, di mana tuh? Gitu ya. Ya, korelasi berarti, makanya saya melihat itu peradaban yang sekarang ini, dulu kan rata-rata bapak-bapak proklamator kita itu rata-rata mereka ini orang-orang kaya semua. Iya, demen baca ini. Ya, orang-orang kaya, orang-orang yang mampu, akhirnya menempuh pendidikan dan dia gunain pikirannya itu buat bangsa dan negara. Nah sekarang kita banyak orang-orang kaya,
banyak orang kaya, banyak juga dia menempuh pendidikan yang tinggi tapi terjunnya itu malah ke hedonistik gitu. Kehidupan yang hedonistik. Lifestyle sih itu. Lifestyle sama perubahan lingkungan lebih masuk ke situ. Iya, makanya peradaban kan. Makanya kan yang kaya semakin kaya ya Mas ya, yang miskin semakin miskin gitu kan. Kalau teorinya kapitalis kan itu kan yang kaya itu memperbudak yang miskin ya Mas ya, untuk mencapai keuntungan bosnya gitu kan. Kalau kapitalis itu benar gak sih? Kalau komunis lebih menyamaratakan kalau gaji sistem, kayak gitu sistem. Kalau sistem kapital itu emang dia semena-mena yang. Iya, jadi diperes kan tenaganya untuk kekayaan bosnya, sedangkan komunis itu kan kayak semuanya rata itu loh untuk gajinya. Setahu saya sih gitu sistem ekonomi. Waktu saya belajar sama dosen saya. Iya. Yang benar itu Islam udah. Yang kaya itu sodako. Bener gak sih? Iya, terus Mas, terus. Iya. Sistem ini baik yang Islam ya. Orang kaya ya punya ada zakatnya, misalnya zakat pekerjaan untuk infak, sodako. Udah yang ideal itu yang bisa diperebutkan. Yang gue paham. Kalau komunis begitu, kalau kapitalis ya lebih ke yang punya modal ya dia yang menang. Iya. Kalau Islam ya penerataan karena kemampuan. Makanya kan ada zakat Atau karena kecukupan. Ya, karena kan di Islam itu ada yang kaya dan cukup, bukan kaya dan miskin. Oh, ada di Islam kaya dan cukup. Ini kan di Quran nggak ada diinfoin bahwa miskin, ada yang kaya dan dicukupkan atau cukup. Kan ada syukur ya. Iya, syukur itu kan lebih ke ini menghargai atau menikmati apa yang ada gitu. Pembahasannya luar biasa sekali hari ini. Thank you banget buat Mardian. Ini sekedar sharing apa yang gua pernah baca sih itu, terus kita kaitkan dengan kehidupan seperti ini. Semoga ada evaluasinya gitu kan. Gitu kan. Belajar kan, setiap pertemuan pasti ada perubahan karena orang yang berubah ada dua hal Mas. Ya. Orang itu bakal berubah ada dua hal. Yang pertama pikirannya yang terbuka atau hatinya yang terluka. Terima kasih. Ya. Perubahan seseorang kan? Ada quotes Mas Asim? Oh ya, dia udah ngasih. Saya nggak mau kalah juga. Emang manusia begitu. Kodratnya. Gak mau ngalah. Silakan. Saya tidak mau ngalah. Apa quotes ya? Buah. Saya akhir-akhir ini lagi senang sama quote yang bilang begini ya. Tapi sebelumnya terima kasih ya Im ya. Iya. Udah ngajak saya ngobrol di sini. Pertemuan itu adalah kabar katanya. Jadi saya membawa kabar ke sini. Bapak psikologi itu salah satunya Sigmund Freud itu dia bilang bahwa kita yang sekarang ini adalah cerminan masa lalu katanya. Tapi saya lebih suka bapak psikologi yang kedua tuh dia bilang kita hari ini adalah kita yang di masa depan. Saya lebih suka yang kedua itu daripada yang pertama. Kalau yang pertama kan kita jatuhnya lebih ke nggak bisa berubah ya. Iya. Kalau di yang kedua bisa lebih baik. Iya, gitu. Mantap. Dah, thank you. Oke. Atau lagi apaan? Apa lu coba? Kalau kata tadi Sigmund Freud, kalau gue kata Jen biasa Mas. Apa itu? Semakin bertambahnya umurnya manusia, maka semakin konkret dalam pemikirannya. Oh gitu. Saya lagi satu terakhir menutup ini. Ada 3 tipe manusia itu katanya. Apa itu? Itu katanya Sujiwo 7. Apa tuh Mas? Yang pertama manusia jangka pendek. Yang ngomongin masalah politik. Yang kedua itu manusia jangka menengah, ngomongin masalah ilmu pengetahuan. Dan yang paling panjang itu manusia paling panjang itu yang ngomongin masalah cinta. Yuk sekian. Ya. Oh, makanya yuk Mas Aim. Assalamualaikum. Yuk, sering sekali saya dengar
pulang aja. Gokil. Thanks man ya sudah Thanks, datang man. ya di Talk Yoi. Talk. Sama-sama.